Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Aries di bulan Juli. Dan khususnya buat Aries, kali ini saya akan bacakan ada 12 kartu. Untuk apa saja? 3 untuk kehidupan, 3 untuk keuangan yang terkait dengan karir dan bisnis, kemudian 3 untuk asmara berpasangan, dan 3 untuk yang lajang. Oke, sekarang saya kocok kartu tarotnya, kita sama-sama berdoa semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, dan yang termanis yang akan terjadi di bulan Juli. Dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita mulai berdoa. Ada yang jatuh. Wow, kesatria koin. Siap Aries, ini kehidupan, ada 3 kartu. Aries siap-siap, kemudian keuangan yang terkait karir dan bisnis ya untuk Aries, kemudian asmara yang berpasangan, kemudian asmara yang lajang. Nah, kita lihat langsung 3 kartu di kehidupan. Ini ada beberapa hal yang saya lebih concern yang ini, hati-hati jangan sampai ada sesuatu yang tanpa Anda sadari ada seseorang yang bisa hianat dalam kehidupan Anda, atau sesuatu yang tidak terduga melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa dirugikan, tertipu, terhianati, terpinggirkan, atau merasa ada yang ternyata tidak bisa dipercaya. Oke, dari kartu yang di sini Ratu Koin, gambaran di mana Anda punya target terkait dengan kemajuan secara finansial, kemudian kemajuan secara posisi dalam kehidupan, secara posisi dalam status sosial, secara pergaulan, kemudian pekerjaan, target-target yang ingin Anda capai, semoga memang akan bisa diraih di bulan Juli. Ini gerakan cepat, ada 8 tongkat terkait dengan semangat. Ini yang perlu dijaga ritmenya, tapi tidak boleh tergesa-gesa atau gegabah, sehingga ini bisa membuat Anda lengah. Kalau orang tergesa-gesa tuh bisa ada yang ketinggalan, ada yang terlupa, ada yang terselip, ada yang sampai akhirnya tertinggal gitu ya. Dan dari semua ini yang harus betul-betul Anda waspadai, segala sesuatu yang terkait kalau rasa batin Anda ngerasa nggak cocok dengan seseorang, ada yang aneh, ada yang mencurigakan, ada yang merasa janggal, coba diamati. Jangan sampai Anda terjebak sehingga tersangkut satu problem di kantor yang harusnya Anda nggak kena jadi kena, harusnya Anda tidak terbawa-bawa namanya jadi ikut terbawa namanya, atau ada seseorang yang sebetulnya kesal dengan Anda meniupkan kabar fitnah, sesuatu yang nggak enak. Nah, kalau ada yang memang terasa negatif energinya, seseorang ini selalu menimbulkan problem atau memang orang ini troublemaker, hindari. Jangan dekat-dekat dengan orang yang mungkin akan membawa Anda tersangkut satu masalah ya. Jadi 2 kartu ini menggambarkan semangat dan satu kemajuan di bulan Juli, tapi ini adalah satu warning supaya kita bisa antisipasi, bisa eling dan waspada. Apakah yang harus betul-betul kita tidak sampai ikut terlibat atau tidak terbawa ke arah yang negatif ya. Yang berikutnya adalah keuangan terkait karir dan bisnis. Kita coba buka seret. Nah, ini Ratu Pedang, seseorang yang sangat berjuang untuk meningkatkan kondisi situasi karir ataupun bisnis. Dan ini ada the devil, setan. Hati-hati, jangan sampai Anda gambling. Kalau gambling itu terbawa 2 rasa, fear and greed ya, ketakutan yang gak jelas karena sesuatu, akhirnya Anda gambling, udah ikutan aja deh, udah investasi aja, udah pakai aja uangnya gitu ya. Dan ini akan menimbulkan Anda galau karena uangnya jadi bisa terbatas. Nah, kalau memang situasinya sedang tidak memungkinkan, pikirkan lebih jauh, apakah perlu investasi lagi, apakah perlu membelikan sesuatu dulu, atau lebih baik disimpan atau ditabung dulu. Itu kayaknya jalan yang lebih baik ya. Kalau situasinya sedang tidak kondusif, alangkah baiknya kalau uangnya diendapkan saja di tabungan dulu. Atau jangan belikan sesuatu karena Anda tahu resikonya lebih tinggi. Nah, kalau sampai Anda tergesa-gesa melakukan sesuatu, akhirnya bimbang.
atau malah uangnya jadi bingung, nih dipakai untuk apa, tinggal segini. Ini jangan sampai membuat Anda terjebak di situasi yang galau karena uangnya tiris ya, tipis, dompetnya sudah mulai lemes gitu, sehingga yang mau dibeli itu harus pakai mikir, beli ini dulu apa ini dulu, bayar ini dulu apa ini dulu. Jangan sampai terjadi. Dan berjuanglah sekuat tenaga seperti gambaran dari Ratu Pedang ini. Usaha yang sungguh-sungguh, sekuat tenaga dengan cara-cara yang benar tentunya ya, untuk peningkatan karir, kemajuan bisnis, cara-cara untuk memajukan segala sesuatu yang terkait dengan kemajuan dari usaha Anda. Dan hindari hal-hal yang membahayakan untuk karir Anda ataupun bisnis Anda. Jangan libatkan jangan libatkan diri Anda kalau memang riskan situasinya ya. Oke, yang berikutnya asmara Aries yang berpasangan, bagaimanakah di bulan Juli? Nah, ini betul-betul complicated ya, harus diwaspadai. Jangan sampai ngorek-ngorek masalah yang sudah adem. Ini gambarnya 9 tongkat. Ada yang terpicu, ada yang gampang tersulut emosinya. Dan ini warning, jangan sampai di bulan Juli ini malah ngambek-ngambekan, emosian, curiga-curigaan, sehingga nanti yang ada kayak ultimatum. Mau terus apa udahan gitu, mau selesai atau pisah. Aduh, itu jangan sampai ya. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah pernah ada masalah di masa lalu, jangan diungkit, nggak usah deh. Lebih baik bahas yang lebih maju, bahas yang enak-enak untuk future-nya, untuk visi misi ke depan, apa sih kehidupan Anda dengan pasangan gitu ya. Kalau sekarang lagi sulit, ya dilakoni bareng, cari solusinya untuk bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Jangan sampai Anda menyerah atau memasrahkan semua ke pasangan, dia tambah drop, dia tambah merasa kok jadi semuanya dilempar ke saya. Ini adalah gambaran justice. Bisa juga sebenarnya dia menuntut keadilan. Ada yang bilang kalau ini perpecahan, pertengkaran yang mengarah kepada perpisahan, dan ini gambarannya tuntutan keadilan. Nah, kalau memang bisa dihindarkan yang namanya perpisahan, tidak usah kita tuh memicu pertengkaran, nggak usah mendekati hal-hal yang membuat sensitif ya. Dia jadi gampang marah, berang, terus akhirnya ujung-ujungnya maunya kamu apa? Nah, kadang-kadang kalau orang udah ditantang seperti itu, gengsi nih kalau nggak menjawab tantangannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Adem ayem aja. Jadi kalau saya bilang ini kartunya warning. Warning banget buat Aries yang gampang sekali emosional ya. Karena sesungguhnya saling mencintai itu harus saling menjaga perasaan, harus bisa saling mengalah, walaupun mengalah bukan berarti kalah ya, demi kelanggengan sebuah hubungan yang berdasarkan cinta ya. Oke, yang lajang saya mau lihat. Lajang yang pertama 5 pedang, yang kedua adalah 7 piala, obsesi. Yang ketiga adalah 9 pedang. Ini gambaran di mana seorang Aries saat ini di bulan Juli khususnya masih terus melakukan pencarian. Mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi kriteria dasar dari seorang Aries dalam menemukan sosok yang spesial dalam kehidupannya. Keinginannya tuh orangnya sudah mapan, sudah memiliki pegangan dalam kehidupan, maksudnya cukup lah ya, yang tidak menjadi beban. Tapi obsesi tidak boleh mengharapkan orang yang wow gitu, yang melebihi dari takaran kita. Jadi terkesannya kita terlalu bermimpi mendapatkan seseorang yang terlalu menjulang gitu. Orang jadi akan melihat bagaimana kamu bisa ketemu, yang dipikirkan, yang diharapkan di luar dari konteksnya, di luar dari standar yang kesamaan, kesetaraan kehidupan. Nah, ini yang sebenarnya mempersulit diri kita untuk bisa memberi kesempatan atau peluang orang-orang yang sebetulnya lebih potensial untuk menjadi sosok pendamping atau sosok kekasih yang sangat mencintai kita. Buat Aries, di sini 5 pedang gambaran orang yang memaksakan kehendaknya atau berusaha mengalahkan
orang lain. Dalam di sini kalau gambaran cinta itu memperjuangkan cintanya tapi memaksakan keinginan, maunya sama A, tapi padahal buat orang lain kita terlalu memaksakan target. Nah, kalau seandainya kita terlalu memaksakan berarti bisa ada sesuatu yang nggak pas dijalani. Dan di sini gambarnya 7 piala, orang yang sangat terobsesi dengan segala hal unsurnya duniawi. Nah, ini juga bisa menjadikan penghalang untuk bertemu orang yang betul-betul tulus mencintai Anda. Bisa bertemu dengan orang di tempat yang salah dan juga orangnya dalam posisi bertemu orang yang tidak tepat. Jadi di tempat yang tidak tepat bertemu dengan orang yang tidak tepat. Wah, kacau balau, jangan sampai itu terjadi ya. Dan tentunya itu akan menghasilkan kepala pusing gitu, kok nggak ketemu-ketemu. Nah, evaluasinya adalah coba berusaha untuk lebih melihat ke diri kita, berkaca ke dalam diri kita. Sebetulnya saya itu cocok dengan orang yang seperti apa sih, karakternya yang seperti apa, kondisi kehidupannya atau status sosialnya yang paling masuk akal itu seperti apa. Karena kalau kita misalnya mengharapkan yang melebihi dari pikiran kita, itu sama saja kita menyusahkan diri kita sendiri. Seperti peribahasa jadi kayak seperti pungguk merindukan bulan. Mungkin sih enggak ya, enggak sampai merindukan bulan. Mungkin merindukan, ya bulan juga jauh buat pungguk gitu. Mungkin kalau yang diharapkan adalah kalau Anda ingin bisa merasakan getaran cinta yang tulus, coba lihat kiri dan kanan, teman bergaul Anda, teman Anda bersosialisasi di tempat pekerjaan, di tempat komunitas yang Anda ikuti, di tempat Anda mungkin melakukan kegiatan olahraga, siapa gerangan yang punya perhatian lebih. Itu mungkin yang bisa membuat Anda lebih mudah bertemu someone spesial ya. Oke, buat Aries, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga mewujud nyata. Dan kalau ada yang warning-warning, jadikan itu sebagai antisipasi. Jaga-jaga, jangan sampai itu terjadi dan mungkin bisa menjadikan strategi untuk menghindar dari hal-hal yang berbahaya. Dan kalau memang tadi sudah ya, kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aries, untuk peruntungan bintang Anda di bulan Juli. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.